ومن هم ومن غمام أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan dunia hingga akhiratnya Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah, nenek-nenek solihah yang hadir di kesempatan pagi hari yang penuh barokah. Insya Allah semuanya senantiasa Allah karuniakan kesehatan, sehat jasmani, sehat ruhani, bahagia lahirnya, bahagia batinnya, selamat di dunianya hingga akhiratnya. Insya Allah semuanya Allah berikan ketetapan iman hingga menjemput ajal. Semuanya istiqomah dalam ibadah, memegang ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji beserta syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Alhamdulillah di kesempatan hari Selasa tanggal 9 bulan Desember. Kalau bulan Jumadil akhirnya tanggal berapa? Siapa yang tahu? Gak tahu kata ibu-ibu. Ngapalinnya tanggal gajian. Di tanggal 21 Desember kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Kalau ibu ingat Rajab, apa yang terbersit di benak ibu? Ramadan. Iya. Terus apa lagi kalau dengar Ramadan apa yang terbersit? Puasa. Hutang puasa dulu, ya Bu. Jadi sebelum masuk Ramadan ini emak-emak cantik solihah yang masih aktif kedatangan tamu bulanan
Bagi yang belum lunas, cepat cicil dari sekarang. Kalau kita kan muka-mukanya muka-muka cicilannya Bu ya. Panci dicicil, gamis dicicil, jilbab pun dicicil. Jadi puasa pun gak apa-apa dicicil daripada tidak sama sekali. Karena kalau menurut madhab Imam Syafi'i, kalau kita masih punya kodok, hutang puasa, keburu disusul Ramadan yang selanjutnya, maka nanti setelah Lebaran bukan hanya kodok puasa saja, tapi harus disertai bayar fidyah. Makanya biar nggak bayar fidyah, nyicil dari sekarang biar pada lunas. Mudah-mudahan dengan berkah silaturahmi kita, Allah limpahkan kepada kita kesehatan. Yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sehat makin Allah sehatkan. Sehatnya sehat yang penuh barokah, kuat dipakai ibadah, kuat beramal soleh, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Yang sedang sedih, semoga dengan berkah silaturahmi ini Allah bahagiakan. Yang sedang susah, berkah silaturahmi ini Allah mudahkan. Yang sempit Allah lapangkan. Yang sedang punya masalah apapun, berkah kemuliaan tholabul ilmi Allah urai semua masalahnya. Allah cepat tolong memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang punya hutang kita minta pokoknya sama Allah. Allah maha kaya, Allah maha memudahkan. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, diluaskan rezekinya yang berlimpah ruah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa saudara kita yang berada di Sumatera, Allah sedang memberikan ujian kepada mereka ya Bu. Maka harus menjadi pembelajaran untuk kita. Sebisanya kita bantu. Bisa bantu dengan materi silahkan. Tidak bisa minimal doa panjatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala yang besar lewat ujian besar ini kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera. Yang meninggal Allah catat meninggal dalam keadaan syahid. Yang belum diketemukan semoga segera diketemukan dalam keadaan sehat walafiat. Harta benda yang hilang Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih barokah. Karena sejatinya semua hanya titipan ya Bu. Kalau kita lihat video mobil-mobil yang cantik itu sampai seperti mainan, tertumpang tindih terus tertutup lumpur. Begitu lemahnya kita. Kalau Allah sudah berkuasa, kita gak bisa ngapa-ngapain, betul tidak? Makanya kita melihat kejadian ini harus makin menguatkan iman kita. Ya Allah, betapa kita lemah, betapa kita enggak berdaya, betapa kita ini makhluk yang hina. Aduh, enggak ada apa-apanya. Menurut kita orang yang mendapat musibah itu sengsara, tapi menurut Allah itulah kebaikan untuk mereka. Makanya kita sama-sama berdoa, minimal bacakan Al-Fatihah, insya Allah menambah untuk mereka, tambah-tambah sabarnya, tambah-tambah ketabahannya, tambah-tambah kuat menghadapi ujiannya, dan insya Allah situasi segera membaik. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at,
dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian materi fikih wanita di siang hari ini, bagian bab apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang nifas. Insya Allah semuanya udah paham ya Bu ya, masalah haid dan masalah nifas. Jadi haid dan nifas patokannya adalah ke darah, bukan ke waktu ya Bu. Haid minimal 24 jam paling sedikit. Kebiasaan 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Tidak menutup kemungkinan ada yang haidnya 9 hari, ada yang haidnya 5 hari, ada yang haidnya 14 hari, ada yang haidnya 12 hari. Asal tidak boleh melebihi 15 hari, karena sudah melebihi 15 hari sudah bukan lagi darah haid, tapi darah istihadah. Dan ingat, dalam nifas pun mayoritas sesepuh kita yang mungkin ngajinya entah absen beberapa kali, jadi banyak yang menangkap nifas itu harus 40 hari 40 malam. Padahal tidak demikian. Ada darah jangan dulu mandi, tapi kalau udah melahirkan nifas kita ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari. Kalau darah sudah stop, sudah kita periksa ke dalam, tidak ada bercak darah, tidak ada warna kuning, warna coklat yang bau amis darah, maka di sanalah kita wajib mandi meskipun belum 40 hari. Adapun kebiasaan kita, contoh dari dulu kita haidnya 7 hari 7 malam, lantas di bulan Ramadan atau di bulan yang lain kita melebihi darah keluar dari 7 hari 7 malam, maka menurut kaul laqti selebihnya itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi kalau kejadian di bulan Ramadan, kalau ibu mau ikut ke kaul laqti, ibu biasa 7 hari haidnya, lantas ternyata 9 hari, sudah 7 hari mandi karena merasa bersih, keluar di hari ke-9, maka menurut kaul laqti di tanggal 9 itu hari ke-9 meskipun keluar darah bukan darah haid tapi darah istihadah, lanjut aja puasa. Tapi kalau menurut kaul sahbi, kalau memang masih di seputaran 15 hari 15 malam belum melebihi darah keluar, maka itu masih dikategorikan darah haid. Ajalah ikut imam sahbi, kaul sahbi. Ikut kaul sahbi karena merasa ibu belum 15 hari 15 malam. Kalau menurut imam sahbi, nanti ibu suatu waktu kodok, bapak puasa di hari ke-7 kan ibu bersiap, berarti hari ke-8-nya ibu puasa, betul nggak? Full puasanya dari subuh sampai maghrib. Ternyata di hari ke-9 keluar lagi darah, kata ibu, lah saya mau ikut imam sahbi aja, ini masih saya anggap aja haid. Berarti tanggal 8 yang ibu puasa wajib kodok, karena menurut ikut-ikutnya ibu ikut kaul sahbi itu. Jadi jangan mau yang enak-enaknya aja, ada plus minusnya. Kalau ngambil kaul imam sahbi semuanya ikut dari A sampai Z-nya. Kalau imam laqti berarti silahkan, yang udah dikodok sama ibu hari ke-8 gak usah dikodok lagi. Keluar darah di hari ke-9 bukan lagi darah haid tapi darah istihadah. Paham tidak Bu? Paham, insya Allah kata ibu. Untung saya udah gak haid jadi gak bingung, kata ibu gitu ya. Gak apa-apa, kan gak ada salahnya ngaji ya Bu. Kenapa kita harus ngaji? Ngaji itu agar kita tahu. Kalau udah tahu, biar kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita sehari-hari. Jadi ngaji itu bukan benteng diri menjaga kita, kalau ada yang nyalahin kita tahu dalilnya. Oh, jangan. Jadi ngaji itu biar kita makin lebih baik lagi aja gitu.
Kalau udah tahu kita amalkan. Jadi makanya kan ujung-ujungnya kita meninggal mau husnul khotimah. Jadi kita ngaji itu sedang memperbaiki bagaimana caranya ibadah kita sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Kita kan nggak ketemu sama nabinya langsung ya Bu. Dari nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, tabiat ke para ulama, sampailah ke kita. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada dari nabinya, nggak pernah ketemu juga kan dengan nabinya. Nah inilah ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Asal yang itu udah disebutkan ngaji harus punya guru. Apa Ibu? Ngaji harus punya guru. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Sholatnya siapa yang ngajarin, wudunya siapa yang ngajarin. Padahal sebenarnya harusnya suami ibu masing-masing yang ngajarin ini ya. Ibu rumah tangga udah berapa tahun? Ada yang udah 25 tahun, ada yang udah 20 tahun, ada udah yang 30 tahun. Berapa kali seminggu suami ibu ngajarin wudu? Nggak pernah katanya, boro-boro Umi ngajarin. Kadang nanya sholat aja enggak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kan gini ya Bu ya, sebenarnya kita itu harus sayang sama suami. Kenapa harus sayang? Itu kan suami kita, siapa yang menyayangi dia kalau bukan kita? Nanti ada yang sayang salah lagi di luar. Suami kita capek kerja, cari nafkah, betul tidak? Karena tanggung jawabnya kan kita, anak-anak kita. Terus nanti di akhirat pun masalah dosa itu suami itu paling berat. Kenapa? Kalau kita berdosa, suami ke bawah dosa. Contoh, ada istri yang disuruh sholat gak mau, terus suaminya gak kekeh nyuruhnya, maka nanti di hadapan Allah yang berdosa bukan si istrinya aja, suaminya juga ke bawah dosa. Atau istrinya gak mau nutup aurat, maka yang ke bawah dosanya bukan istrinya aja, tapi suami pun ke bawah. Atau contoh suaminya nyuruh istrinya ngaji, tapi kata istrinya gak mau lah Pak, mama males ngaji, mending di rumah karaokean. Nah itu yang dosa bukan hanya istrinya, suaminya pun ke bawah dosa. Jadi dosa yang dilakukan oleh istri kalau tidak dibimbing suami, suaminya pun ke bawah dosa di hadapan Allah. Beda dengan dosa suami. Contoh, maaf, suami nggak sholat, maka yang dosa suaminya aja, kita nggak ke bawah. Atau maaf, naudzubillahi min dzalik, contoh suaminya maling, maka yang dosa suaminya aja, istrinya nggak ke bawah. Kecuali kita tahu, maka kita harus mengingatkan, jangan malah didukung. Tahu suaminya korupsi, Pak kurang korupsinya Pak, biar mas mama banyak. Nah itu sama-sama berdosa ya Bu ya. Jadi intinya kita istri ketika mau mengaji, hakikatnya ini romantis di atas romantis Bu. Kalah orang yang ngasih bunga. Seorang suami ngasih bunga ke istri atau istri ngasih surprise ke suami, pakai pakaian surprise-nya pakai motor keluaran terbaru, pakai apapun yang suami hobi. Ternyata lebih romantis ibu-ibu yang tanpa setiap hari ngucap ayang embed, I love you, my honey, my sweetie, my baby. Tapi kalau ibu udah hadir ngaji, ini romantis di atas romantis. Kenapa? Ibu sedang mengurangi beban hisaban suami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kata ibu, tapi saya itu udah rajin ngajinya Umi, tapi suami itu gak pernah muji saya. Biarin, karena kita berbuat baik pun bukan buat dipuji suami, karena capek kalau kita ngarep-ngarep pujian dari manusia, termasuk dari suami. Suami juga kan manusia biasa, dia pasti salah, ngejengkelin ya, bikin enak ya. Kalau kita nggak ingat ke Allah, udah kayaknya macam gini harus dihormati, sorry lah ya gitu ya kalau menurut nafsu ya. Tapi kan kita lihatnya Allahnya. Allah ngasih jodoh kita, suami kita, berarti itu adalah jalan pintu surga Allah untuk kita, jalan pintu barokah Allah untuk kita. Suami mau muji, suami mau cuek, suami mau bagaimanapun terserah.
Yang penting kita bakti ke suami mengharap ridho Allah. Termasuk ibu-ibu ngaji, suaminya lagi kerja, lagi ke PT, lagi cari rezeki. Ibu ngaji, ini salah satu tirakat seorang istri, jalur langit agar rumah tangga kita berkah, suami kita diberi keselamatan, jaga anak-anak kita pun yang tidak bisa kita pantau 24 jam melalui wasilah silaturahmi ini, insya Allah menjadi benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Bu ya? Apa saja yang diharamkan bagi yang sedang nifas sama dengan yang diharamkan bagi yang sedang haid. Dulu pernah diberikan apa saja yang diharamkan bagi yang sedang haid, wa yahrumu bil haidi asyaratun. Kalau dalam kitab Sapinah disebutkan yang diharamkan bagi yang haid sama dengan yang diharamkan bagi yang sedang nifas, jadi sama saja. Yang pertama, haram sholat. Sholat wajib kah? Sholat sunnah kah? Yang sedang nifas, yang sedang haid tidak boleh. Kalau maksa, aku mau sholat karena aku orangnya nggak bisa kalau nggak sholat, maka haram hukumnya. Bukan beribadah, bukan mendapat pahala, tapi malah berdosa. Bahkan mengkodok sholat, kalau kita sedang haid, di luar haid kita mau kodok sholat, maka bukan pahala yang didapat, tapi makruh. Malah ada ulama yang mengharamkan. Contoh ibu haid 7 hari, kata ibu saya itu merasa berdosa enggak sholat. Ya kan memang enggak sholatnya juga ibadah ya Bu, karena menghindar apa yang diharamkan bagi yang sedang haid. Tapi ibu kekeh, kata ibu enggak, saya mau kodok aja sholat saya selama saya haid, maka bukan pahala yang didapat, jatuhnya jadi makruh. Makruh itu kan sesuatu yang dihindari, dan ketika kita menghindari itu hukum apa? Mendapat pahala. Justru kalau ditinggal, kalau dikerjakan itu tidak mendapat pahala, malah Allah murka. Naudzubillah min dzalik. Justru sudah kemudahan ini dari Allah. Mana dalilnya? Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kata Siti Aisyah, gudangnya ilmu dari istri para nabi itu kan, kalau Siti Khadijah ahli sedekah. Nah, mudah-mudahan kita sedikit-sedikit bisa mencontoh para wanita-wanita surga ya Bu. Kalau kita ngandelin ibadah kita, jauh ibadah kita mah, aduh banyak bengongnya, banyak telatnya, banyak perhitungannya. Siti Khadijah kita contoh ahli sedekahnya, support terus terhadap suami, ekonomi keluarga dia ada, dia siap membackup. Jadi kalau ibu-ibu punya rezeki lebih, suami lagi dalam keadaan kekurangan, tidak boleh sayang mengeluarkan harta. Insya Allah di sana ada pahala sabar, seperti sabarnya Siti Khadijah. Jangan sampai gini, suami lagi nggak kerja nih, ibu banyak emasnya, beras habis, uang sekolah anak belum dibayar, semester anak kuliah belum dibayar. Kata suami, mah boleh nggak papa minta tolong dulu sama mama? Nggak ada, mama nggak ada tabungan, padahal emasnya banyak. Nah itu nggak ada cerminan Siti Khadijah sama sekali ya Bu. Jadi kalau mau ngarep surga jauh kayaknya. Kata Siti Khadijah, saya nggak ngajarin seperti itu. Siti Khadijah itu ahli sedekah, bahkan beliau paling garda terdepan untuk membackup ekonomi keluarga ketika Rasulullah sedang sibuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau jadi wanita surga harus apa Bu? Harus apa Ibu? Jangan pelit ya Bu. Kalau suami lagi kekurangan, bantu, nggak ada ruginya bantu orang, apalagi ini suami kita. Kalau suami ada kan semuanya pun untuk kita. Jadi kalau punya tabungan, jangan terlalu percaya diri dengan tabungan, tapi percaya dirilah dengan pertolongan Allah lewat jalur investasi sedekah. Tuh lihat sekarang di Sumatera, mobil yang gitu ratusan juta hilang.
Mungkin ada orang yang emasnya di lemari itu mungkin. Jadi banyak kan rumahnya udah tersapu habis sama debu, udah nggak bisa diselamatin lagi, lumpurnya pun udah seatap. Padahal itu hasil diet biar banyak uang. Ada yang orang mah jajan seblak, enggak mau ngumpulin aja emas lagi mahal biar beli emas. Rupanya emasnya ketutup sama lumpur yang dia kan sayang. Makanya jangan terlalu percaya diri punya tabungan banyak. Tapi percaya dirilah kalau kita sudah di jalur investasi sedekah, karena yang menjamin kita bukan ahli ekonomi lagi, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aisyah kepinterannya. Nah, inilah salah satu hadis dalam kitab fikih wanita, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kata Siti Aisyah, saya diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengkodo puasa. Jadi kalau di dalam haid yang wajib dikodo itu hanya puasa, sholat mah nggak usah. Itulah saking maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sedang haid nih ibu-ibu, serajin mungkin harus mengerjakan banyak amalan-amalan sunnah. Dari mulai sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat. Nih apalagi usia-usia kita 40 ke atas bu. Kalau 40 ke atas itu ibaratnya kaki kanan kita masih di dunia, kaki kiri kita sudah di alam kubur. Makanya biasakan sholat sunat taubah, sholat sunat hajat, ya bu. Apalagi kalau ibu rajin, ba'da maghrib sholat sunat awabin. Tapi kata ibu belum bisa, nggak apa-apa, itu aja pokoknya yang jangan tinggal duha, tahajud, witir, taubat, hajat. Sholat hajat kita kan ibu ngedoain anak-anak kita, karena kalau dengan terus menceramahi anak-anak kita, lama-lama anak-anak kita bosan. Maka perbanyak doa aja lah, biar Allah yang jaga anak-anak kita, biar Allah yang lindungi anak-anak kita lewat wasilah tirakat kita banyak sholat sunnahnya. Ketika kita haid, maka amalan-amalan sholat sunnah kita tetap Allah berikan pahalanya. Itulah nilai plus yang Allah berikan bagi wanita yang rajin melaksanakan amalan sunnah di luar haid. Bahkan ketika dia sedang haid pun tetap Allah berikan pahala sunnahnya. 2, haram bagi wanita yang sedang haid dan nifas adalah tawaf. Baik tawaf sunnah atau tawaf wajib. Tawaf wajib itu tawaf yang masuk rukun umroh atau haji. Yang ketiga, haram berpuasa. Orang yang sedang haid atau sedang nifas diharamkan untuk berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib atau puasa nadar. Puasa nadar itu apa? Ibu punya keinginan. Kata ibu, kalau keinginan saya tercapai, saya bernadar mau puasa 7 hari. Maka yang awalnya puasa di luar Ramadan dan kode itu puasa sunnah, kalau ibu bernadar lalu cita-cita ibu tercapai, puasa yang awalnya sunnah jadi wajib, maka itu tidak mau harus dikerjakan karena sudah masuk puasa wajib, karena dinadarkan. Makanya jangan gampang bernadar. Kalau menurut ulama alim fikih, orang yang gampang bernadar itu orang pelit katanya. Kenapa harus dinadarkan? Kalau ibu punya keinginannya udah sedekah aja dulu, kata ibu. Kalau suami saya diterima kerjanya di Dubai yang gajinya 500 juta sebulan, saya mau bersedekah ke 40 yatim. Nah, itu orang pelit. Ngapain nunggu suami diterima? Sekarang aja sedekah mah. Justru dengan sedekah dibukakan pintu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada rugi orang yang ahli sedekah. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain,
Hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Ibu pernah dengar nggak orang ahli sedekah bangkrut? Nggak ada ya. Yang bangkrut mah banyak, tapi kalau ahli sedekah mah nggak ada yang bangkrut. Nggak ada beritanya viral di TikTok. Telah bangkrut pengusaha A karena dia ahli sedekah ke yatim piatu. Nggak ada, nggak ada. Justru dengan sedekah mah makin berkah, berkembang usahanya, makin berlimpah rezekinya. Terus kalau yang sedang istihadah bagaimana? Tetap wajib. Jadi kalau ibu haid atau ibu nipas di bulan Ramadan telah melebihi batas maksimal nipas, telah melebihi batas maksimal haid, maka keluar darahnya itu bukan lagi dihitung haid tapi istihadah. Contoh, ibu biasa haidnya 15 hari 15 malam, lalu di hari ke-16 masih keluar darah. Maka ketika keluar darah di hari ke-16 ibu wajib mandi. Lalu ibu wajib melaksanakan seperti halnya orang yang sedang tidak haid dan tidak nipas, dan wajib juga puasa. Kata ibu, bagaimana puasanya ini saya darahnya lagi banyak-banyaknya? Biqadril imkan. Kalau dalam bahasa fikihnya sesuai kemampuan. Kalau memang badan ibu kuat di bawah puasa, puasa. Tapi memang darahnya lagi deras-derasnya sehingga mempengaruhi ibu jadi lemes, bahkan pingsan dengan puasanya, maka boleh ibu buka. Tapi nanti wajib diqadha, karena buka puasa ibu karena sakit. Istihadah kan termasuknya sakit. Apalagi kalau istihadahnya cuma bercak, itu mah insya Allah. Kan istihadah itu sama halnya dengan keputihan, ya Bu. Kecuali kalau istihadahnya memang lagi deras-derasnya, itu biasanya berpengaruh. Badan lemes, pusing, bahkan ada yang sampai pingsan. Maka yang tahu kondisi badan ibu, ibu sendiri. Kalau ibu kuat berpuasa, wajib. Tapi kalau ibu enggak kuat, malah menimbulkan madarat, ibu pingsan, ibu sakit, maka diperbolehkan. Orang yang sakit kan tidak diwajibkan berpuasa. Dengan catatan, sakitnya yang memang betul-betul membuat kalau puasa itu bikin madarat. Bukan hanya ibu kenapa nggak puasa? Maaf, lagi biduran. Nah, biduran kok nggak puasa ya Bu? Kenapa ibu nggak puasa? Maaf, ini bersin-bersin terus. Masa bersin-bersin aja nggak puasa? Selanjutnya, haram berhubungan suami istri. Jelas, karena sudah dijelaskan sama saya. Ketika kita sedang haid, bagusnya, ini bukan diharuskan, bagusnya pisah tempat tidur dulu. Karena yang tahu keadaan kita dan suami adalah kita sendiri. Suami kita tipe orang yang sabar atau yang gak sabaran, dalam tanda kutip ya, ibu paham. Kalau memang suami kita nggak bisa tersenggol, langsung pokoknya nggak bisa, udah pisah dulu tempat tidurnya, menghindari melakukan sesuatu yang diharamkan karena kita sedang dalam keadaan haid atau nipas, jadi haram. Bahkan kan salah satu ulama fikih menyebutkan kalau sengaja kita berhubungan badan dengan suami padahal tahu kita sedang haid, sekali hubungan badan kiparatnya 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Sekarang emas sudah 2.600.000, 3 juta malah ya. 2.400.000, 2.500.000 lah ya. Berarti kalau 4,25 dinar 10 juta lebih. 11 jutaan ya. 11 jutaan satu kali berhubungan badan tubuh. Mending beli emas, bisa dipakai cincin. Jadi kalau suami nggak kuat bagaimana? Pinter-pinter ibu aja. Yang penting jangan masuk jurangnya aja gitu. Pinter-pinter kita aja. Ini kan memang harus disampaikan ya Bu. Banyak yang tidak paham sehingga kan melayani suami juga ibadah, kan melayani suami juga wajib. Iya. Tapi kita sedang dalam keadaan tidak boleh. Dan ini hukumnya jelas. Maka kita mau membahagiakan suami jangan sampai melanggar syariat agama. Yang
Kalau pernah terjadi terlanjur, maka kalau memang ibu mampu, silahkan sedekah, niatkan bayar kifarat. Nggak usah langsung sekaligus juga, nggak apa-apa, boleh dicicil. Niat saya bayar kifarat karena Allah, niat saya bayar kifarat karena Allah. Sama halnya dengan ibu kalau berhubungan badan dengan suami di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu hati-hati loh, godaannya makin banyak. Makanya kenapa kalau sedang bulan Ramadan, habis subuh kan suka pada tiduran tuh. Pisah dulu, suami ada di kamar, kita ngambillah di di kamar sebelah atau di kursi. Apalagi hari-hari pertama kan kadang suka lupa. Kan kalau yang orang nggak biasa puasa, Ramadan hari pertama itu ujian luar biasa itu. Perasaan paling lemes sedunia, ya Bu ya. Kalau yang nggak biasa puasa, kalau udah biasa emang biasa. Contoh Senin, Kamis, Daud. Ini bagi yang nggak biasa rentan. Kenapa? Karena setan nggak pernah diem. Kalau kita akan mendapat pahala yang banyak, maka ujiannya pun besar. Inna kathirul jaza kathirul balwa. Dalam usul fikih disebutkan, sesungguhnya bila satu amalan besar pahalanya, maka akan besar lagi ujiannya. Tahajud besar nggak pahalanya? Berat atau ringan? Jujur. Berat ya Bu. Apalagi musim dingin, musim hujan, atau habis capek sebelumnya ngantuknya luar biasa. Kenapa berat? Yang memang pahalanya besar. Itulah makanya puasa Ramadan itu kan puasa yang luar biasa, pahalanya di bulan itu dilipat gandakan kebaikan. Maka setan nggak pernah mau diem. Oh, enak kali ya, umat Muhammad selamat, aku harus menggodanya. Dari kanan nggak dapat, dari kiri. Dari kiri nggak bisa digoda, dari kanan. Dari atas dari bawah. Makanya setan nggak bakal diem kalau melihat kita sedang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kelima, haram bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas masul mashafi, memegang Al-Quran. Al-Quran di sini adalah tulisan pure murni, tulisan Al-Quran, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau memang mazhabnya udah bercampur dengan terjemah apalagi tafsirnya, di sana ada doa-doa harian, doa pagi petang, ada sholawatnya, maka itu boleh. Lalu selanjutnya haram bagi wanita yang sedang haid dan nifas membaca Al-Quran. Haram. Sengaja membacanya bukan malah mendapat pahala, tapi malah berdosa. Kecuali bagi wanita-wanita hafizoh yang sedang menghafal Al-Quran, dikhawatirkan kalau dia tidak murojaah akan hilang hafalannya. Sementara sebagian menyebutkan kalau kita menghafal Al-Quran lalu lupa hafalan kita, itu termasuk dosa besar. Ibu contoh hafal Al-Waqiah, jarang dibaca jadi lupa, dosa loh Bu. Makanya kenapa para hafidhoh itu terus harus murojaah setiap waktu, menjaga takut hafalannya hilang. Namanya wanita, hafidhoh itu wanita kan, kalau laki-laki hafid. Wanita pasti ada haidnya. Nah, dikhawatirkan selama dia haid 7 hari atau bahkan ada yang 15 hari, walah setengah bulan gak murojaah takut hilang, maka boleh murojaah Al-Quran, tapi bukan niat membaca Al-Quran, niat berdoa, niat berzikir. Karena kan Al-Quran itu adalah doa. Kita nih yang gak hafidhoh, kita hafidhoh juga ya, hafidhoh Al-Ikhlas, hafidhoh Al-Falah, hafidhoh An-Nas. Jadi ini jangan macam-macam berketua sama ibu-ibu solehah ini. Ini kalau kita menyakiti hafidhoh sama dengan menyakiti Allah, karena dia sedang menjaga kalamullah. Ibu-ibu kan ini hafidhoh juga, hafidhoh Al-Takasur ya Bu, hafidhoh Yasin, alhamdulillah ya, karena udah sering dibaca makanya hafal. Nah kan ketika kita sedang haid, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah Al-Quran bukan? Al-Quran.
terus ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat Quran bukan? Ayat Quran. Terus ibu naik kendaraan darat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran bukan? Ayat Quran. Naik mau ke Tanjung Pinang, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayat Quran bukan? Ayat Al-Quran. Lalu ibu membaca ayat kursi, kan sunnah ketika kita mau bepergian kemanapun agar senantiasa dinaungi rahmat Allah dan penjagaan Allah, baca ayat kursi. Ayat kursi Al-Quran bukan? Al-Quran surat Al-Baqarah. Maka silahkan niat kita mah berdoa, berzikir, maka itu boleh. Selanjutnya haram membawa Al-Quran. Kalau kita sedang haid atau nifas diharamkan membawa Al-Quran. Membaca itu beda ya Bu. Kalau membaca, yang membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, itu membaca. Bagaimana kalau ibu ikut wirid? Di wirid kan biasanya baca Yasin, ibu lagi haid. Maka ketika rutinitas wirid itu sudah lama, maka boleh ikuti niat berdoa berzikir, bukan niat membaca surah Yasin, bukan niat membaca Al-Qur'an, maka boleh. Tapi kata ibu, saya mau ganti aja dengan sholawat, Pak Ustadz lagi mimpin Yasin, saya mau sholawat aja karena lagi haid, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu mau baca Yasin juga boleh, tapi niatnya berdoa. Selanjutnya haram diam di masjid. Nah, haram diam di masjid bagi yang sedang haid atau nifas ini banyak perbedaan para ulama. Kalau Imam Syafi'i memang mengharamkan wanita yang sedang haid diam di masjid. Sebagian ulama boleh kalau memang terdesak. Contoh terdesak bagaimana? Ibu kalau enggak ngaji fikih enggak bakal tahu ilmu fikih. Sementara dulu ibu waktu muda sibuk cari uang, sibuk cari rezeki, boro-boro ngaji fikih, sholat aja kadang melewat, katanya gitu ya. Ini contoh. Maka untuk waktu-waktu tertentu diperbolehkan ya Bu. Kecuali kalau memang ada teras yang lebih luas untuk kita duduk sedang dalam keadaan haid, maka utamanya duduk di luar saja. Atau ada orang yang di dalam pingsan, kita sedang haid, kalau nggak ditolong takut keburu meninggal, contoh. Maka jangan mentang-mentang kita sedang haid, aduh tolong, itu orang ada yang pingsan, sementara di luar nggak ada orang, lalu orangnya meninggal, maka kita berdosa, masuk aja tolongin. Maka ketika kita haid pun insya Allah itu tidak apa-apa karena kita dalam keadaan darurat. Selanjutnya haram bersenang-senang antara pusar sampai lutut. Nih ibu-ibu, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas tidak boleh bersenang-senang dengan suami sendiri antara pusar sampai lutut. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu boro-boro masuk jurangnya, memegang paha kita juga nggak boleh, memegang sesuatu di atas lutut sampai di bawah pusar itu nggak boleh. Jadi bagaimana Umi, tipe suami saya itu nggak sabaran, ibu udah lama ini berumah tangga masa nggak tahu ibu ya. Pokoknya senangin suami, asal nggak boleh masuk jurangnya gitu aja. Nggak boleh juga gengsi, nggak boleh juga ibu jual mahal, kan sama suami sendiri. Kasian, udah mas suami puasa, ya Bu, nggak dikasih, ibunya nggak pinter lagi ngasih kebahagiaan untuk suami. Jadi kalau lagi haid silahkan aja, asal jangan antara pusar sampai lutut, apalagi masuk jurangnya itu haram, dosa besar. Nih ibu-ibu, apa namanya ini?
Ya. Selanjutnya haram berapa itu udah berapa? Haram ditolak atau dicerai. Yang sedang haid kalau memang dicerai itu hukumnya dosa besar. Kalau madhab Imam Syafi'i talaknya tidak jadi. Tapi kalau menurut imam yang lain talaknya jadi, cuma dosa besar. Kalau yang sedang haid ditalak, menurut Imam Syafi'i dosa besar iya, talaknya enggak jadi. Tapi kalau menurut imam yang lain dosa besar suami yang mentalak, yang mencerai wanita yang sedang haid, tapi tetap talaknya dihitung satu gitu. Makanya ya Bu, kita kalau emak-emak nih, pantesan Allah nyuruh kita banyak zikir ya Bu. Ternyata problematika hidup kalau kita enggak imbangi dengan zikir, dengan ingat ke Allah, itu rentan sekali mengundang emosi-emosi, stres, depresi. Dengan keadaan sekarang zaman yang luar biasa, kalau kita enggak kuat-kuat, namanya kan wanita itu pencemburu dari zaman dulunya juga, pencemburu, terus gampang FOMO, tahu ibu FOMO? Ikut-ikutan yang lagi tren. Gamis Syahrini, mau beli gamis Syahrini. Sekarang zamannya gamis Sheila Saukia contohnya, mau. Karena fitrah kita memang seorang perempuan. Boro-boro kita yang bukan istri Nabi ya Bu, istri suami kita biasa pangkatnya. Suami yang istrinya berilmu, bahkan yang suaminya ustadz, para kiai, itu rentan itu kalau enggak nahan pandangan, enggak nahan nafsu ya Bu. Pokoknya harus punya. Ya mending kalau suaminya ada uangnya. Kalau suaminya enggak ada uang, bela-belain utang, cicil beberapa kali, demi apa coba? Demi ingin dipuji, padahal kan di pujian itu enggak bantuin cicilan kita, betul enggak? Contoh kita punya mobil, yang punya uang mah ya alhamdulillah. Kita belum bisa kebeli, ya minimal beli kanebonya aja dulu. Kan lumayan. Kok beli kanebo banyak? Ya ini persiapan nanti nyuci mobil gitu. Mobilnya ada apa? Kanebonya udah ada 10 nih. Kan kalau musim hujan ini dia bisa nyuci mobil gitu. Pokoknya udah nggak apa-apa. Asal jangan maksain, jangan sampai pokoknya harus kebeli yang baru. Apa kata dunia kalau mobil saya jelek? Cuma nggak tahu, apalagi saya mobilnya ambulan ya Bu. Jadi demi apa coba? Kalau memang benar hidup nggak diimbangi zikir, udah rentan stres, rentan cemburu, rentan ingin terus melihat orang lain ingin. Benar kata Rasul, kalau mau bahagia, lihatlah masalah dunia ke bawah kita. Orang lain udah beli mobil, alhamdulillah saya punya motor, yang penting sampai dari sini ke Marina, dari Marina ke mana, ke Putri Hijau. Iya, nggak punya motor, punyanya sepeda, alhamdulillah, berarti sehat, kakinya bisa goes. Nggak punya sepeda, tapi alhamdulillah loh, kakinya masih sehat. Orang mah udah didorong-dorong pakai kursi roda. Yang naik kursi roda alhamdulillah masih hidup. Kawan saya kemarin meninggal. Itu aja bakal. Apalagi situasi sekarang, lihat berita di Sumatera, di Aceh, di mana. Kita harus nambah syukur. Ibu lihat nggak berita terbaru yang bapak-bapak anak-anak itu baru ketemu air bersih setelah 10 hari. Coba bayangkan Bu, gimana gatalnya, gimana gerahnya, gimana enggak nyamannya. Kita yang bangun tidur air meskipun mau mandi beberapa kali ada, jarang tuh disyukuri. Bahkan dianggap bukan nikmat. Nanti kalau udah Allah ambil aja baru terasa itu nikmat. Bangun tidur tanpa tabung oksigen, dianggapnya biasa. Padahal lihat tuh di rumah sakit, orang mau napas aja harus dibantu oksigen, bayar lagi, mahal lagi. Kita tinggal mau wangi jengkol, wangi ikan asin, itu jangan disyukuri. Padahal itu rezeki dari Allah yang luar biasa. Makanya ibu-ibu, kita setiap saat harus mengisi
isi terus tangki syukur kita kepada Allah. Dan pasti ujian mata, ujian penglihatan tidak akan berhenti-berhenti. Makanya bentengi kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas, haram ditalak, haram dicerai. Kalau menurut Imam Syafi'i, meskipun ketika ditalak sama suaminya, maka hukumnya haram, dosa besar, dan tidak jatuh talaknya. Tapi menurut imam yang lain, haram, dosa besar, tapi talaknya tetap jadi. Maka ketika sudah satu talak satu, paling banyak talak itu ada berapa, Bu? 3, maka tinggal 2 lagi. Makanya ibu-ibu, kembali lagi ke masalah zikir, pentingnya zikir. Kita jangan sampai mengundang suami gampang menyatakan talak. Ada yang curhat ke sini, bukan ada, malah banyak. Umi, bagaimana suami saya bilang gini, udah aku putuskan aja kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Itu kira-kira jadi nggak ya Mi talaknya? Dia kan sedang marah. Lalu saya bilang, emangnya ada laki-laki yang sedang tidak marah, laki-laki yang mencerai dia sedang tidak marah? Contoh lagi mesra-mesranya, aduh istriku sayang, istriku manis, si cantik, tiada duanya, aku cerai kamu ya. Ada nggak? Nggak ada. Pasti ketika dia mengeluarkan kata cerai, kata talak, dia dalam keadaan emosi. Jadi tidak jadi. Makanya seorang istri jangan gampang ini, udah ceraikan saja aku. Nah itu hati-hati loh Bu. Jadi kalau memang keluar itu ibu yang mancing. Nah makanya Allah benar kata Allah ya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita harus banyak syukur kepada Allah dalam situasi apapun. Lihat kebaikan suami kita manusia biasa, pasti dia ada salahnya, pasti dia ada khilafnya, pasti dia ada dosanya. Tapi tetap kalau kita mau bahagia, lihat kebaikannya. Kalau melulu lihat kekurangannya, kita yang rugi, kita yang gak bakal tenang, kita yang bakal uring-uringan terus. Tapi ketika kita melihat kebaikannya, alhamdulillah masih ada suami, alhamdulillah dia masih tanggung jawab, alhamdulillah dia masih sayang sama kita dan anak-anaknya. Contoh suaminya cuek, biarin, yang penting dia ada. Gak bakal secuek contoh suami kita galaknya luar biasa, biarin, yang penting dia tidak KDRT. Bagaimana galaknya Fir'aun? Gak mungkin mengalahkan galaknya Fir'aun. Jadi kalau kita mau suami kita soleh, ternyata caranya bukan menuntut suami kita berubah, tapi banyakin aja kita istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti biar Allah yang berubah suami kita. Kita mah gak punya kapasitas, gak ada hak kita untuk merubah suami. Yang berkewajiban kita semakin baik lagi setiap saat. Nanti Allah memantaskan diri kita untuk mendapatkan pasangan yang soleh setelah kita berusaha menjadi pribadi yang solehah, insya Allah. Nah ibu-ibu, selesai bab haid, selesai bab nifas, maka ketika darah sudah berhenti, wajib seketika kita langsung mandi. Jangan menunda-nunda mandi dikarenakan alasan apapun. Karena kalau darah sudah bersih pada waktu itu, maka kita sudah dihitung wajib melaksanakan sholat. Makanya kalau detik-detik kita mau nutup haid atau nifas, biasakan ketika memasuki waktu sholat ambil kapas. Ini yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Jadi memeriksa kemaluan kita agak dalam dengan memakai kapas itu dicontohkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah dulu memakai kain. Kita sekarang ada tisu, ada kapas, masukin. Kalau dilihat di kapas dan tisu kita bersih, bening cairannya, tidak keruh, tidak coklat, apalagi masih ada darah,
maka ketika sudah bersih langsung seketika wajib mandi. Tapi kalau diperiksa ke dalam, di celana dalam bersih, tapi pas diperiksa ke dalam masih ada bercak atau cairan keruh dan kita yakin bahwa itu masih darah, maka itu belum boleh mandi. Tunggu dulu sampai benar-benar bersih gitu. Kalau memang sudah bersih, silahkan langsung mandi wajib. Kecuali fenomena kejadiannya bagi wanita yang sedang istihadah. Contoh, boleh ke papan tulis biar ibu paham ya. Enggak apa-apa lah, nggak usah pakai mic. Polytron stereo ya. Ininya copot. Pakai mic ini aja. Nih, ibu-ibu haid tanggal 1 Desember 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
12, 13, 14, 15. Kurang tebal. Kurang tebal? Kurang hidung. Oh, kurang hidung. Ini masih baru nih. Jadi masih langsing. Jelas? Nah, ini mah angka aja 1 sampai 15 nih. Ya. Nah, ibu haid di tanggal 1 Desember. Haidnya pas waktu asar. Kira sekitar jam 4 lah ya. Jam 4 sore. Di tanggal 16, ibu masih keluar darah. Coba, haid paling banyak waktu haid berapa hari? 15. Nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai ke 15. Nah, ketika ibu darah haid nyambung ke darah istihadah, maka hitungan darah istihadah ini di tanggal 16 waktu asar. Hitung-hitungnya. Jadi ibu tanggal 16 subuh belum boleh sholat, duhur belum boleh, masuk asar sesuai waktu ibu waktu pertama haid itu baru dihitung istihadah, baru asar ibu mandi besar dan berlaku sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, jadi ibu-ibu ingat, bukan darah istihadah di sini, tapi di tanggal selanjutnya, di tanggal 16 pas waktu kapan ingatnya ibu keluar darah. Kalau subuh ya nanti subuh, kalau duhur ya nanti duhur gitu. Nah, ketika bulan puasa orang yang sedang istihadah tetap berlaku wajib berpuasa. Setelah beres haid dan nifas, maka mari kita melanjutkan ke bab mandi besar. Mandi besar, rukun mandi besar fardunya hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan seluruh air ke badan kita. Kalau orang sudah pas mandi besarnya, mandi junubnya, maka otomatis dia bisa memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah sama mandinya kita waktu mandi junub itu sama. Sunnah wudhu sebelum melakukannya, periksa kuku, periksa lipatan, periksa badan takut ada yang nempel, rambut dilihat, apalagi yang tebal harus di sela-sela ketika dia mandi wajibnya. Atau gini, orang yang sudah tepat mandi wajib junub, maka dia sudah bisa memandikan jenazah, karena mandi orang yang masih hidup sama memandikan orang yang sudah meninggal itu sama gitu. Sebelum melakukan mandi besar disunahkan
Ibu ngeden. Ngeden tahu nggak? Karena gini, untuk lipatan-lipatan maaf ya di dubur kita itu sama, harus teraliri air juga. Apalagi kalau ada yang punya penyakit ambeien. Nah ini pikir nih Bu, pikir ini luar biasa harus detailnya. Kalau maaf yang punya penyakit ambeien kan udah ada yang keluar sedikit ya. Nah kalau kita duduk masuk lagi, terus ada yang keluar lagi. Nah itu wajib teraliri air ketika mandi. Makanya kenapa disunahkan ngeden. Lalu disunahkan apa lagi? Istinja. Istinja itu membersihkan kemaluan. Membersihkan kemaluan. Kalau laki-laki sunnahnya diurut dari atas ke bawah. Tahu lah ibu ya. 3 kali biar sisa-sisa air yang ada di dalam, entah itu cairan keputihan air wadi atau memang kalau habis berhubungan suami istri masih ada sisa-sisa air mani, keluar semuanya. Nanti ketika mandi itu sudah bersih dari cairan najis. Kalau perempuan sunnah istinjanya berdehem 3 kali. Jongkok. Kalau berdiri mah nanti kecepet tuh. maaf. Bukan jorok, ini kan memang fikih Bu, ya maaf ya. Makanya ini saya agak jauhkan. Takut orang yang nggak tahu, masa ngaji kayak gitu. Memang harus jelas. Berdem jongkok, laki-laki pun jongkok. Karena kan nggak boleh pipis sambil berdiri. Makruh, sunahnya memang jongkok gitu. Jongkok dan berdehem 3 kali. Nanti suami paling apaan itu emang ini lagi mengamalkan fikih gitu. Iya nanti nambah lagi mah bukan gitu, mau mandi gitu. Kenapa harus berdehem? Sebab maaf ya, apalagi badan-badan yang kayak saya gemoy, lemaknya banyak, nanti ada cairan yang tertahan. Takutnya nanti pas kita sholat keluar. Nah kalau kita sudah berdehem, nanti ketika sholat keluar pun tidak batal, karena itu diyakini sisa air cebokan. Tapi kalau kita tidak berdehem, takutnya yang keluar nanti ketika sholat itu cairan najis, maka itu membatalkan wudhu. Kan di suatu waktu kadang kita begini, maaf ya, kalau kita mau ruku, Allahu Akbar, terus itidal, Sami Allahu liman hamidah. Kadang ya, nggak sering, suka ada yang suka gini. Nah, betul nggak? Itu tidak membatalkan. Itu bukan kentut, bukan angin dari kemaluan. Itu angin dari kemaluan, cuma dia tadinya kan dicebokin, lembab. Nah, ketika kita berdiri itidal terbuka. Ya gitu. Si mulut bawahnya itu. Nah, jadi itu jangan bikin ibu bingung, batal nggak ya? Enggak batal. Karena itu mah area kitanya lembab, pas dibuka gitu. Nah, ini memang pikir harus dijelaskan juga, maaf. Memang karena banyak yang nanya. Karena kan kayak angin loh Mi, ketika keluar angin katanya kan membatalkan wudhu. Kalau keluar anginnya dari lubang belakang. Kalau dari lubang depan dan kita tadi istinjanya sudah maksimal, sudah berdehem 3 kali, sudah kita periksa. Memangnya kalau cebok sampai batasan mana yang diharuskan oleh ilmu fikih? Batasan di mana kita jongkok, kulit itu terlihat, maka wajib teraliri air. Tubuh. Jangan terlalu dalam juga. Terlalu luar gak boleh. Pokoknya kita yang tahulah, ngira-ngira. Feeling. Kalau kita jongkok seukuran mana kulit kita itu kelihat, wajib teraliri air. Ketika mandi besar, ayo Bu. Jadi jangan disemprot pakai selang aja. Nanti enggak terbasuh di area agak dalamnya, dan itu wajib terbasuh ketika kita mandi. Pakai tangan, ya, pakai tangan gitu. Iya, kalau mau kesat pakai sabun gitu. Nah, setelah berdehem 3 kali baru kita periksa kuku, rambut atau
takut kita tadi habis dari pasar ada darah ayam atau habis nyisik ikan ada sisik ikan nempel di kulit, itu kan menghalangi air kena ke kulit. Bersihkan dulu, setelah itu baru kita wudu. Sunnah, itu sunnah. Sebelum kita mandi besar sunnah berwudu. Bahkan maaf ini sekalian, ini kalau memang habis berhubungan suami istri, kalau mau nambah ya, nambah tambah cie kata suami. Sebelum tambah cie, sunnah berwudu dulu. Bentar Pak, bentar mau wudu. Jangan kata. Bentar berwudu dulu. Itu yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sedangkan mau mengulangi berhubungan suami istri aja sunnah berwudu, apalagi mau mandi besar. Sunnah. Kenapa sunnah? Kenapa kalau kita nggak melaksanakan wudu rugi? Kenapa, kan kita sekalian aja gitu. Nanti pokoknya kalau sebelum mandi besar sunnah berdehem 3 kali kita perempuan untuk mengeluarkan cairan-cairan yang masih tertahan di dalam. Lalu sunnah berwudu. Setelah berwudu maka di sanalah proses mandi besar dimulai. Tulis niatnya dulu karena udah mau 10:30. Nanti dijelaskannya di episode berikutnya. Nawaitul gusla lirab'il hadasil akbari fardho lillahi ta'ala. Nawaitul gusla lirab'il hadasil akbari fardho lillahi ta'ala. Nanti penjelasan lengkapnya tentang mandi besar, bagaimana caranya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu boleh gak pakai sabun atau tidak? Maka insya Allah mudah-mudahan sehat panjang usia. Kita bertemu di episode selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal min jamil khairati wa bil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah apa yang kita kaji di siang hari ini Allah berikan keberkahan dan kemanfaatannya untuk kita nambah-nambah iman, nambah-nambah semangat dalam beramal soleh. Kita praktekkan nanti pas mau sholat zuhur, ketika beristinja tambah dengan berdehem 3 kali agar cairan najis yang masih tersisa di dalam keluar, sehingga sholat kita semakin mantap melaksanakannya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau nanya Boleh. mengenai
puasa nazar tadi Ustazah, Mm-mm. itu kan waktu sekolah kan kita kan pernah tuh mau ujian nanti Oh, puasa nazar kalau atau juara. itu puasa 2 hari gitu Ustazah. Iya, iya. Nah, seiring jalan waktu kita kan dulu Lupa. agama kita kan hanya mengikuti Oh, iya, 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 iya. Nah sampai sekarang kita ingat itu, tapi entah berapa jumlah nazar kita itu bagaimana menggantinya Ustazah? Oh, maka ibu ganti aja sekira-kira yakin bilangan ibu itu segitu udah. Allah maha baik, maha mengerti. Yang penting Iya, dilaksanakan. pokoknya dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan jadi utang. Dosa hutang sama dengan kodok. Nadar. Kan nadar itu sesuatu yang sunnah jadi wajib.